Halo kawan-kawan, pengunjung setia satutenda.com dan YouTube Satu Tenda serta para followers media sosial Satu Tenda. Jumpa kembali dengan saya nih. Di video kali ini kita mau ngomong soal motor. Orang-orang bertanya kenapa saya pergi touring pakai Soul GT dari produknya Yamaha. Jawaban paling praktis adalah ya karena motor itu yang saya punya. Selain itu, untuk jawaban biar kelihatan elegan sedikit ya, biar kelihatan pintar gitu. Enggak juga sih. Motor itu saya beli second, tangan kedua, dari saudara saya. Sebelumnya motor itu dia pakai buat ojek online selama 1 tahun kalau nggak salah. Setelah setahun dia mau pulang kampung, dia butuh duit, lalu saya tebus. Lalu selama 1 tahun 2018 itu motor sebenarnya parkir gitu. Oh no. Karena saya gunakan hanya saat kayak pergi yang dekat-dekat atau pas butuh kemana baru pergi. Jadi setiap hari itu kalau motor itu ya parkir, nggak kemana-mana. Apalagi kan sudah bekerja dari rumah, jadi praktis ya keluar kemana yang dekat-dekat lalu balik lagi berhenti. Kadang 2-3 hari itu sampai nggak pergi kemana-mana. Jadi motor itu ya di rumah aja. Lalu 2019 berpikir untuk mulai mengembangkan Satu Tenda. Sama kawan-kawan di Satu Tenda mulai merancang apa sih yang kita bisa kembangkan dari Satu Tenda ini. Lalu pilih ya udah motor gitu. Kebetulan kita punya medianya, kita punya motornya, tinggal jalan. Teman-teman lihat di foto-foto ini. Ini foto pertama saat saya touring ke Cirebon, ke Kuningan lebih tepatnya. Nah itu pergi bareng adik saya. Ada yang bantu bikinin video, motret, lalu saya juga mencoba untuk dalam tanda kutip itu merapikan cara berkendara saya di jalan. Karena sebelumnya saya pakai motor Pulsar 180 dan mungkin ya masa-masa punya motor besar, masa-masa cari jati diri lah kurang lebih kayak gitu, jadi lari ya ugal-ugalan di jalan. Tapi ya belakangan lalu mulai yang di jalan itu bukan kita sendiri, masih banyak orang yang mungkin butuh juga space yang cukup untuk jalan. Mungkin kita space-nya kecil bisa lewat, dia butuh space yang lebih besar, dan ya kita harus menghargai dia juga karena dia pun orang di jalan gitu. Dan jalan itu milik umum, jadi semua orang punya hak untuk menggunakan. Jangan sampai keinginan saya itu lalu menyerobot juga kenyamanan orang lain. Lalu saya mulai belajar merapikan cara berkendara saya di jalan dengan motor Mythic Soul GT itu ke Kuningan. Lalu balik lagi, beberapa bulan kemudian saya ke Kebumen, balik lagi. Jadi perkembangannya kalian bisa lihat fotonya. Jadi waktu pergi pertama ke Kuningan, itu matras saya pakai diikat di belakang motor. Karena ya memang motor itu dipersiapkan apa-apa untuk touring. Lalu yang kedua udah mulai nambah top box di belakang waktu saya ke Kebumen. Hal yang sama terulang waktu saya dengan teman saya pergi ke Jogja. Jadi menurut saya itu waktu itu bisa dibilang percobaan terakhir lah, seberapa jauh kekuatan saya di atas motor, seberapa jauh saya bisa bertahan dengan konsentrasi yang harus terus-menerus di jalan, dan berapa lama ketahanan tubuh saya untuk bisa beradaptasi dengan angin, juga mungkin cuaca yang panas, tiba-tiba jadi hujan, lalu panas lagi dan segala macam. Itu sepanjang pertengahan 2019 sampai akhir 2019 itu saya coba 3 kali. Sempat sih di bulan Februari itu saya ke arah Banten, dan disitulah karena kehujanan dari pagi sampai sore, besoknya ternyata tumbang, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Kalian bisa lihat di video ini. Nah, perlengkapan yang sama yang cuman dengan top box itu dalam tanda kutip itu yang menemani saya touring ke Sumatera. Selama saya mengupload video-video perjalanan ke Sumatera, teman-teman itu bertanya, pernah nggak sih trouble di jalan? Dengan asumsi bahwa ini motor kecil, lebih cocok mungkin motor perkotaan, tetapi dipaksa buat touring. Kalau mau dibilang dipaksa, ya bisa juga, tetapi bisa tidak. Karena ya sejauh motor bisa membawa kita dan kita bisa mengendarainya dengan ramah, dengan menyesuaikan dengan kekuatan dia, ya nggak masalah menurut saya. Jadi ya selama touring di Sumatera praktis nggak ada trouble sedikit pun. Jadi ya aman-aman saja. Sayanya yang trouble, misalkan kayak waktu jatuh di Batiknau, jatuh bodoh lah itu istilahnya. Mungkin karena nggak konsentrasi aja.
Saya sih menduganya itu, bukan menduga sih, tapi menilai nggak konsentrasi aja. Jadi ada turunan, di depan ternyata ada perbaikan jembatan, lalu saya harus keluar aspal, turun aspal, dan di situ ternyata saya masih dalam keadaan kencang ketika turun aspal, motor ban depan itu kena batu, ya motor loncat lah pasti, lalu roboh. Oh no. Hal yang sama terulang waktu kita Kengon, itu ya jatuh bodoh juga sih. Hujan selama 2 jam, udah capek, udah lelah sekali itu, dan itu sebareng 2 teman dari Lok Sumawe. Mereka di depan saya dan saya di belakang. Saya juga sebenarnya nggak, apa ya, mungkin karena memang nggak konsentrasi dan memang lagi lengah aja. Ada lubangan aspal di tengah, teman saya ngambil kiri, saya ngambil kanan, dan itu ada potongan aspal antara yang ini tidak tersambung, yang ini udah pasir gitu. Ban depan turun, mungkin pas mau naik ke yang sambungan aspal yang satunya, mungkin karena saya kaget, saya nekam cakram atau gimana ya, nggak roboh. Oh no. Jalan. Tapi ya motor aman-aman aja sih. Saya sangat berterima kasih ke Soul GT yang sekarang ada di tangan saya. Ganti oli, oke. Berapa kali ganti oli? Saya 3 kali ganti oli. Ganti pertama itu di Padang, ganti oli yang kedua itu di Banda Aceh setelah balik dari Sabang. Dan waktu itu saya langsung minta ke mekaniknya untuk cek kampas, oli. Oh ya, lalu balik sampai di Jambi saya ganti lagi ya oli. Lalu oli yang dari Jambi itu saya pakai lagi di Jakarta hampir sebulan, karena memang ya di Jakarta saya nggak kemana-mana kan, jadi pakai praktis yang dekat-dekat. Kalaupun pergi jauh ya paling seminggu sekali, itu pun kalau pas lagi mau pergi, kalau enggak ya di rumah. Apalagi pulang dari dari touring langsung PSBB ketat lagi Jakarta, jadi ya praktis di rumah dan editing video. Teman-teman bisa nonton semua video di satu tenda. Nah, itulah hasil dari mengurung diri di rumah. Dari praktis motor itu nggak keluar-keluar lagi, selain yang terakhir persiapan untuk berangkat ke Sulawesi. Nah, itu saya mulai Uber lagi tuh, motor diubah-ubah lagi. Dan inilah penampilan paling terbaru dari motor sedang persiapan ke Sulawesi. Jangan lupa nonton terus dan kunjung Satu Tenda. Kalau kalian suka sama semua video-video yang Satu Tenda, silahkan subscribe. Kalau kalian tidak suka ya unsubscribe, atau jempol ke bawah, jempol ke atas. Ke samping tidak mungkin karena nggak punya. Lalu follow media sosial Satu Tenda, klik aja Satu Tenda, semua udah ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada fanpage, dan tentu saja ada kebahagiaan di Satu Tenda. Oke, sip, salam Meliu, salam Satu Tenda.